Izin bertanya Pak dosen. Wali, Ya, ya silakan. Ini siapa? izin bertanya Pak terkait Ya, ini pemikiran Imam Miskaweh yang apa ya. namanya ada di poin yang kedua kan ini ada 6 pemikiran. Di yang nomor 2 itu tentang apa namanya bahwa beliau itu menyarankan pendidikan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama tentang pendidikan moral yang mencakup pembentukan karakter, dan yang kedua tentang pemikiran intelektual yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana cara untuk apa namanya membuat atau membentuk pendidikan moral di anak usia dini, misalkan di anak SD gitu Pak. Melihat situasi sekarang anak itu terbawa apa namanya pergaulan dan suasana gitu Pak, sehingga kadang-kadang moral itu terbengkalai. Gitu Pak, bagaimana cara untuk membentuk karakter anak yang baik supaya apa namanya moralnya lebih baik gitu Pak. Terima Ya. kasih, mungkin itu Pak. Dari siapa nih? Siapa namanya? Saya Pak Teten Syahbudin. Teten Syahbudin. Oke, yang lain kumpulkan dulu. Saya izin bertanya. Iya, dari Mu'alimah. Dari mana Mu'alimah? Dari Sampang Madura, Pak. Mu'alimah Sampang Madura. Ya. Menanggapi dari pemikiran Ibnu Misalnya yang keempat, peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan itu, saya mau bertanya, belakangan ini tuh kan banyak kita jumpai seorang anak itu kehilangan peran dari bapak atau ibunya karena kesibukan orang tua masing-masing, hingga perilaku anak itu sering tidak terkontrol karena pengaruh lingkungan luar. Kalau sudah seperti itu, bagaimana langkah yang harus kita sebagai orang tua lakukan untuk mengembalikan perilaku anak pada perilaku yang baik? Dan seberapa besar pengaruh orang tua itu sendiri untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari anak setelah mereka sudah terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik? Ya. Terima kasih Bu Mu'alimah. Yang lainnya, silakan. Saya Pak ingin bertanya Pak. Siapa? Saya Pak dari Cianjur. Ini silakan. ya, ini pentingnya dari Ibnu Miskawi, pentingnya pengajaran keterampilan praktis dan filsafat. Jadi yang ingin ditanyakan, bagaimana Ibnu Miskawi membagi materi pendidikan dalam karyanya dan apa peran keterampilan praktis dan filsafat dalam pendidikan menurut pandangannya? Itu Pak mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa? Bertanya dari Ali Hofi dari Bali Pak. Hofi Bali. Ya. Boleh bertanya di luar konteks yang Bapak kirim barusan. Saya mau bertanya tentang Cicero Pak yang kemarin tugas transkrip Pak. Boleh. Saya ingin bertanya, di sana dijelaskan oleh dokter yang memberikan transkrip tersebut bahwa dikatakan bahwa banyak itu para filsuf yang dihukum, bahkan tragis kematiannya Pak. Ngambil siapa? Sebentar. Pak Fahrudin Faiz. Ngambil tema apa? Cicero Pak. Hah? Cicero Pak. Iya, boleh. Di sana dikatakan bahwa banyak filsuf yang matinya itu tragis, bahkan ada yang dimutilasi gitu Pak. Iya, benar. Apa yang menyebabkan para filsuf itu sampai seperti itu Pak? Sampai dihukum, bahkan dihukum mati gitu Pak. Sepertinya lebih parah dari para koruptor misalnya zaman-zaman dulu mungkin.
dan juga para pelaku kriminal yang lebih kejam dari itu, Pak. Itu Ya. saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain. Saya Pak mau tanya Pak, Ya, Irfan dari Magelang, Jawa Tengah. Irfan. Yang ingin saya tanyakan tentang ini pemikiran dari Ibnu Miskaweh ini, beliau kan juga menganggap peran penting lingkungan dan juga keluarga dalam proses pendidikan. Mungkin metode-metode konkret yang diusulkan oleh Ibnu Miskaweh untuk nilai-nilai moral dan etika kepada anak dalam lingkungan keluarga itu seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Miskaweh. Nah, itu Suaranya kayak kurang ini Irfan. Coba ulangi lah intinya aja. Suaranya agak menggema gitu kurang. Ya. Inti yang saya tanya itu metode konkret yang diusulkan oleh Ibnu Miskaweh untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anaknya dalam lingkungan keluarga. Ya. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Ya, udah bisa ditangkap. Ya, siapa lagi? 6. Teten, Mualimah, Dasep, Hopi Bali, Irfan Magelang. Saya Pak ingin bertanya. Siapa? Saya Pak. Mana orangnya? Sri dah. Iya Pak, Sri dari Aceh Pak. Oke, Aceh. Silakan. Di luar konteks yang Bapak kirim boleh Pak? Boleh, silakan bebas saja. Ya, terkait tentang penciptaan alam semesta Pak. Kan terdapat perbedaan dalam agama dan dalam Alam sains. semesta gimana? Ulangi dulu, awal apa? Terkait penciptaan alam semesta Pak, kan terdapat perbedaan antara sains versi sains yang mengatakan awal mula bumi dan versi Islam, agama Islam. Nah, kira-kira apa peran filsafat Pak menjembatani perbedaan antara sains dan agama Pak dalam penciptaan asal usul bumi? Ya. Penciptaan alam semesta, ya, perbedaan antara pandangan filsafat dengan agama. Oke. Ya, Pak. Sri Aceh. Siapa lagi? Saya, Pak. Saya. Mana orangnya? Kalau nampak. Nggak nampak mana orangnya? Paling Gimana, atas Pak? Pak. Nggak nampak mana orangnya? Yang nampak Irfan, Teten, Budi. Mana ya? Sisto. Ya, Ai. Bu Ya. Ai, dari mana? Ya. Dari Garut. Garut, silakan. Ya. Gini Pak, apa yang dimaksud dengan keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat dalam konteks pemikiran Ibnu Miskaweh? Tolong lebih diinikan lagi Pak, dijelaskan lagi. Ai Garut, yang lain. Ya, terima kasih. Saya Pak. Ya, Budi mana? Ya. Madura. Budi Lombok. Lombok. Ya, Lombok, silakan. Ya. Jadi Ibnu Miskaweh ini kan apanya nih, tahun lahir atau tahun meninggalnya 1030 Masehi? Ya, bisa dicari nanti. Nah, itu pemikirannya kan ini mungkin saya sinkronkan saja sihnya, apakah dia sama dengan pemikiran taksonomi Bloom itu kan ada afektif, psikomotorik, ada kognitif, itu kan. Tapi setelah saya teliti itu kan Ibnu Miskaweh ini sekitar kalau hijrahnya dihitung 400-an ya, 400 Hijriah. Sedangkan kalau taksonomi Bloom itu sekitar tahun 19-an, 90-an kan. Belum direvisi sama muridnya.
Nah, apakah ada unsur pemikirannya itu dari sumber Ibnu Miskawih ini, ini taksonomi belum, atau memang jalurnya berbeda? Itu yang saya tanyakan. Terima Ya. kasih. Yuk. Saya Pak Yuk. Siapa? Asro Muhaslim Nur Bentar. dari Makassar, Sulawesi Selatan. Asro, silahkan Makassar. Pantai apa namanya? Pantai Dasari Pantai Pak. Rosari. Pantai Rosari. Ya. Ya. Ini apa di dalam dokumen yang Bapak kirim itu Ibnu Miskawih menyebutkan pentingnya pengendalian diri dalam pendidikan. Bagaimana prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia untuk membentuk karakter siswa yang mampu menghadapi tantangan digital seperti kecanduan media sosial misalnya. Ya. Yang lain? Ya Pak, Siapa? Sucipto Pak. Sucipto. Mana Sucipto? Ini Pak. Dasep, Asro, ini Sucipto. Oke, Sucipto dari mana? Kayak pernah tahu wajahnya ini. Dari Tegal Pak. Ya, Tegal. Silahkan Tegal. Iya Pak. Jadi Ya. kalau membaca pemikiran Ibnu Miskawih itu kan sebenarnya kalau menurut saya, analisa saya itu kan sudah bagus ketika pendidikan itu tidak hanya tertuju pada ilmu pengetahuan saja, tapi kepada karakter. Nah ini kan kira-kira sebenarnya antara ilmu pengetahuan terus karakter itu korelasinya apa Pak? Dengan kemajuan zaman yang sekarang itu kan sekarang yang menjadi topik perbincangan di dunia pendidikan ketika misalkan ada perilaku seorang anak yang memang secara sopan santun taruhlah seperti itu tidak bisa menerapkan dia itu anak, penghormatan kepada baik orang tua, lingkungan dan gurunya Pak. Demikian Pak. Ya. Ya. Nah, 10. Teten Sihabudin, pendidikan moral usia dini ya. Tanggung jawab mencari pilihan. Nah, memang penanaman pendidikan itu kan dari mulai, kalau di Islam itu kan dari mulai kandungan, dari mulai kita hubungan, ya kan. Dengan istri ada doa-doa dan lain sebagainya. Nah, itu yang dianjurkan sama Islam agar melahirkan generasi yang kita harapkan. Kan sampai di situ ya. Sampai segitunya Islam mengatur itu. Makanya Islam itu agama yang penuh doa. Apapun doanya ada. Ya. Mau tidur ada doa, mau tidur dengan suami istri ada doa, bangun tidur ada doa, gitu kan. Mau keluar rumah doa, setelah selesai masuk rumah doa lagi kan. Mau masuk jamban atau kamar mandi doa, mau makan doa, semuanya penuh dengan doa. Nah, doa-doa itu dengan harapan bahwa apa yang kita panjatkan itu untuk hidup sinergis. Nah, jadi Islam itu udah agama yang sempurna. Nah, kalau ada orang yang mengolok-olok mana agama Islam rahmatan lil alamin. Ya Islamnya rahmatan lil alamin, tapi manusianya kan beda. Jadi bukan salah karena agamanya, bukan karena salah Islamnya, tapi orang-orang Islam yang belum mampu menginterpretasikan gagasan-gagasan tentang keislamannya. Itu sebetulnya, ya. Nah, bagaimana tanggung jawab moral pendidikan, moral usia dini? Nah, pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru, dosen, ulama, kiai. Pendidikan itu universal.
tanggung jawab semua manusia. Kalau di Indonesia yang manusia yang ada di Indonesia semuanya harus tanggung jawab. Gimana moral harus ditanggung jawabkan kepada guru? Wong ketemu guru dari mulai jam 7 sampai jam 2. Setelah itu kan bukan lagi urusan guru. Jangankan di luar, di sekolah aja pendidikan hari ini kan kita apa, berbuat apa, kita itu kan ada juga kemarin kan guru yang dipidanakan kan kayak begitu. Jadi mana ada kebebasan guru, berbeda dengan tahun 80 70-an waktu saya kecil, ya kan. Hari ini jangankan guru, orang tua nempeleng anak atau apa kan bisa dilaporkan ke polisi kalau ada bekasnya. Ya kan, suami ngajarin apa agak keras ke istri, istrinya tidak suka dan lain sebagainya bisa dilaporkan. Begitu juga istri keras sama suami juga bisa dilaporkan. Karena sekarang produknya produk HAM. Berbeda dengan saya tahun 80-an, 70-an, anak melanggar tidak asusila atau anak melanggar tidak sopan dan lain sebagainya kepada tamu, kepada orang tua, kepada tetangga bisa dijewer sama ibunya dengan bapaknya atau bisa ditempeleng. Atau ada juga kejadian bapaknya itu galak, kawan saya itu bisa dipegang, dilemparkan ke itu ke apa namanya ke kolam di samping rumahnya. Nah, kalau hari ini mendidik seperti itu ya bapaknya udah kena HAM itu dibawa ke polisi kan. Nah itu hari ini beda. Jadi beda alam, beda dunia, beda juga karakter bagaimana kita mendidik itu. Dan sebetulnya pendidikan kalau ada apa-apa ini guru yang salah, guru, dosen, kiai, ulama yang salah di mana salahnya. Iya kan? Kalau kita mendidik sudah maksimal ya. Nah, kalau pendidikan di sekolah segala kan nggak ada yang mendidik anaknya untuk ngajarin maling, untuk ngajarin tidak apa namanya tidak sopan dan lain sebagainya tidak ada. Makanya begini kalau saya nih ya ide saya silahkan barangkali dipraktekkan sama ibu bapak terserah kalau memang ini bagus. Kalau di universitas itu kan ada pekan perkenalan 1 minggu sebelum masuk kuliah. Nah coba di SD dan lain sebagainya juga ada pekan perkenalan 2 atau 3 hari. Anak-anak ini dicampurkan antara anak baru kelas 1 dengan sampai kelas 6 dicampurkan, ya kan gurunya di tengah, kepala sekolahnya, pembantu kebersihannya semua kumpul, ya kan. Diperkenalkan lingkungan sekolah, ini ruang kepala sekolah, ini guru-gurunya, kan kayak gitu. Nih ini WC kamar mandinya, ini yang harus bersih, ini yang harus dijaga dengan bahasa yang nyambung dengan anak-anak. Nah, hari ini kan tidak ada seperti itu. Nah, sekarang konsep mungkin tawaran dari saya, mumpung ketemu, nah itu harus ada ke kepala sekolah. Cobalah ada semacam apa ospek lah kalau di SMA atau di perkuliahan seperti itu. Nah, terus nanti hari terakhirnya ibu bapaknya kalau bisa diundang. Nah, tujuan pendidikan di sekolah kita ini begini, 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 sesuai dengan kapasitas keilmuan ibu bapaknya, kayak begitu. Jadi kan nyambung. Ya, selama ini kan gugatannya kepada guru, kepada dosen, kepada siapa. Padahal gangguan pendidikan hari ini dengan teknologi tinggi dan lain sebagainya kan udah agak susah kita berperan sebagai pendidik. Nah, kalau ada kesalahan kan semuanya ditimpakan kepada guru dengan para pendidik semuanya. Ini yang tidak fair gitu kan. Pendidikan tadi juga dari mulai jam 8 sampai jam 12 atau jam 2. Ya kan? Bagaimana mendidik anak cuma beberapa jam padahal dia hidup 24 jam. Kan kayak begitu. Jadi kalau ada persoalan bukan saya memihak kepada guru dan dosen karena saya sebagai pendidik, tapi kadang-kadang juga kan itu kadang-kadang kontroversi kan, yang tidak baik harus tanggung jawab guru, ulama, kiai, dan ustadz. Ini juga tidak fair kalau kayak begitu. Karena apa? Di pendidikan di luar itu, selain pendidikan pesantren kan pendidikannya dari mulai jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi tidak fair kalau ada apa-apa dilibatkan kepada ini gurunya nggak beres, ini ustadznya nggak beres, ini kiai penceramahnya nggak beres. Dan
Ini tanggung jawab moral itu ya tanggung jawab pimpinan dari puncak sampai ke ujung bawah, dari mulai presiden sampai masyarakat bawah. Itu dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Teten Syihabuddin, Mu'alimah dari Sampang, Madura. Peran ibu bapak gitu kan. Peran ibu bapak juga kan sama aja, apalagi di kota-kota besar kan. Ada cerita berangkat kerja anak masih tidur, pulang kerja anak sudah tidur. Nah, ini tidak pernah ada komunikasi antara orang tua karena tuntutan kerja. Nah, kayak begitu. Nah, mungkin ada waktu-waktu tertentu bagaimana komunikasi antara anak dengan itu. Cuma anak juga kan ada klasifikasi, ada apa namanya jenjang umur atau ini kan beda kan. Anaknya itu yang enak itu dari SD ke bawah. Kalau SMP itu sudah mencari identitas. Ya, kalau mungkin kelas 6 SD ke bawah mungkin kan masih bisa kita ajak kemana dan lain sebagainya. Sekarang kelas 1 SMP ke atas sampai SMA itu kan sudah mencari figur-figur lain. Apalagi figur-figurnya sekarang terbuka ke seluruh dunia. Mau figur jadi artis, mau figur jadi apa, dan lain sebagainya. Karena dia punya dunianya sendiri. Hari ini anak-anak itu sudah punya apa? Sudah punya dunianya sendiri melalui medsos, melalui HP, ya kan? Gitu kan. Jadi sekolah kedua setelah sekolahan. Jadi sekolah itu ada 3. 1 sekolah keluarga, 2 sekolah formal, 3 sekolah media sosial, sekolah di masyarakat. Jadi pergaulan hari ini kan belum tentu anak-anak SMP, anak-anak SD, ya kan nongkrong bersama, tapi kan tidak ada komunikasi dengan tongkrongan itu. Iya kan? Dia sibuk dengan membalas HP-nya kan. Sama seperti mahasiswa, sama seperti ibu-ibu. Mungkin kan ibu-ibu juga sekarang kan ada juga yang main HP ya. Cuma nggak kelihatan aja kan. Nah, jawab-jawab media sosial atau kirim apa kan kayak begitu. Jadi asik dengan dirinya sendiri, tidak asik dengan lingkungan. Dikiranya kalau anak-anak sekarang bergerombol 5, 6, atau 10 itu mendiskusikan apa, kan tidak. Kalau di kampus saja kadang-kadang saya lihat ada segerombolan mahasiswa, mahasiswi duduk bersama, ada 10, 6 orang. Itu tuh tidak ada komunikasi di antara samping dengan belakangnya. Mereka asik masing-masing. Jadi walaupun dekat itu tidak kenal, karena apa? Komunikasinya sudah jauh. Nah, itu sekarang apa namanya tantangannya seperti itu. Nah, itu dasar Cianjur, keterampilan filsafat Ibnu Miskawai. Ya, hidup itu kan kalau dalam tataran ilmu pengetahuan ada filsafat, ada agama. Dan filsafat dengan agama itu menurut saya yang saya pelajari, agama dengan filsafat itu tidak ada benturan. Kalau agama itu ya dari wahyu, kalau filsafat itu hasil pemikiran. Contoh tidak benturan itu, kalau enggak salah ada satu cerita Ali bin Abi Thalib dia mau memutuskan satu hukum. Terus ada ulama yang datang, ya kan? Mungkin sahabat bukan ulama. Dulu itu sahabat bukan habib, ya. Jadi orang dekat Rasulullah itu namanya sahabat atau sohib, bukan habib, ya. Nah, jadi sahabat. Ya. Sahabat itu tanya ke Ali radhiyallahu Ali, kenapa memutuskan hukum tanpa Al-Quran, katanya kan. Nah, Ali langsung ambil Al-Quran yang ada, ditaruh di meja, apa Al-Quran bisa ngomong. Jadi yang membunyikan Al-Quran adalah akal. Akal adalah filsafat. Kayak begitu. Jadi akal dengan agama itu berjalan beriringan. Itu bagi orang yang bagi orang yang paham dan mau memahami. Tapi kan ada juga sampai hari ini orang yang mengatakan bahwa filsafat adalah haram. Nah, padahal para filosof muslim kan banyak. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, iya kan? Jalaluddin Rumi, dan lain sebagainya. Ya, keemasan Islam itu, zamannya Khalifah Abbasiyah itu karena membangun filsafat, penerjemahan ilmu pengetahuan dari Yunani. Nah,
Yunani juga maju karena filsafat, ya kan? Sokrates, Aristoteles, Plato. Nah, setelah itu Islam maju, kebetulan Eropa itu gelap. Karena apa? Karena hak agama dengan negara, hak agama dirampas sama negara. Jadi agama tidak berdaya. Kan kayak begitu, maka Francis Bacon dan kawan-kawan itu belajarlah ke dunia Islam. Dia terpengaruh dengan Islam. Oh, ada satu negara, ada peradaban ada peradaban modern gitu kan. Maka dia belajarlah ke dunia Islam, ke Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Menurut cerita, Francis Bacon itu dulu mendapat beasiswa. Sebagaimana hari ini orang-orang Indonesia mendapat beasiswa ke Australia, ke Timur Tengah, ke negara Eropa. Dulu juga ada beasiswa kayak gitu karena negara Islam maju dan kaya. Maka orang-orang Eropa tuh ada banyak yang belajar ke dunia Islam. Nah, salah satunya Francis Bacon. Francis Bacon katanya itu dia kuliah di Nidomia. Waktu itu rektornya Imam Al-Ghazali, usianya 27 tahun sudah jadi rektor. Setelah mereka pinter, mereka pada pulang lagi ke Eropa, berkumpul di satu kota namanya Florence. Ya, kalau sekarang Fiorentina. Pada waktu dulu belum ada negara Itali, baru kerajaan-kerajaan model kita, kerajaan Mataram, kerajaan Mataram dan lain sebagainya lah. Seperti itu. Nah, sudah gitu kumpullah membangun Eropa kembali. Nah, jadi membangun Eropa itu bukan dengan bukan dengan kekerasan, bukan dengan alat-alat perang dan lain sebagainya, sebagaimana Jepang juga sama. Jadi membangun peradaban Eropa sekarang maju dan tidak bisa dikejar sama kita itu oleh ilmu pengetahuan. Nah, para tokoh itu kumpul di satu kota namanya Fiorentina. Ada nama sepak bola grup Fiorentina dulu yang ngetop itu namanya Batistuta, disebut Batigol. Batistuta, tukang menggulkan bola, asal dari Argentina. Kayak gitu. Nah, itu ceritanya begitu, maka Eropa sekarang bangkit hebat dan tidak bisa dikejar sama kita hari ini. Ya, umat Islam tertinggal, tapi itulah perjalanan peradaban dunia. Oke, Dasep Cianjur, Kopi Bali. Ah, ini ada pertanyaan, kenapa sih? Ya. Dari Bali, filosof. Filosof itu mujahid ya. Kenapa para filosof banyak yang banyak yang hidupnya tragis. Kalau ada bahasa lain yang saya dapatkan, para filosof intelektual itu kan orang-orang gila. Iya kan? Kalau kita bukan orang gila karena tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan peradaban yang luas. Mereka kan sebetulnya Socrates, Aristoteles, Hypatia, terus Siti Jenar dan lain sebagainya, ngapain mikirin orang lain, hidup sendiri-sendiri aja, tapi mereka punya gairah untuk itu, makanya dia berpikir mainstream, kadang-kadang berbeda dengan pemerintahan waktu itu. Nah, sehingga Aristoteles, Socrates, Hypatia, terus tadi siapa yang Siti Jenar dan lain sebagainya, yaitulah orang-orang yang dianggap meracuni generasi yang akan datang. Termasuk Socrates itu kan diracun. Karena apa? Karena dianggap sama pemerintahan waktu itu pemikirannya meracun anak-anak muda, meracuni anak-anak muda, iya kan? Waktu itu akhirnya DPR-nya, mungkin kalau sekarang DPR-nya Yunani itu berkumpul puting, akhirnya dari 600 atau berapa DPR akhirnya berkesimpulan bahwa Socrates harus diracun. Tetapi setelah diracun, yang mereka itu galau karena apa? Karena Yunani kehilangan orang penting, orang pinter, intelektual kelas dunia. Itu. Makanya kalau sekarang ada intelektual yang masuk penjara ya biasa. Itu kan mereka merasa, pemerintahan merasa
terancam dengan para intelektual dan para pemikir, dan itu sudah dibuktikan dari zamannya Socrates. Oke, Irfan, Magelang. Nilai etika untuk anak ya tadi yang tadi dijelaskan dari atas. Anak hari ini punya mainan sendiri, punya dunia sendiri. Ya kan, mungkin dari mulai TK. Mungkin TK masih bersahabat lah dengan kawan. SD itu sudah beda. Karena dunianya sudah dunia yang berbeda. Nah, bagaimana ya ijtihad kita sebagai pendidik, sebagai orang tua mencari terobosan-terobosan baru. Iya kan? Jangan hanya menyalahkan teknologi. Teknologi itu kan cuma alat. Jangankan teknologi, Islam itu kan alat. Iya kan? Agama Islam itu alat hidup di dunia untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dan dilarangnya. Jadi agama Islam itu, ya kan, bukan untuk akhirat, untuk hidup di dunia, ya kan. Jadi Islam itu agama untuk dunia, bukan agama untuk akhirat. Ya, makanya jangan berani mati, harus berani hidup. Orang berani mati, ya kan. Mati itu akan datang dengan sendirinya, tapi bagaimana berani hidup survive, seperti itu. Garut, ya berbedanya. Ini Aceh, urusan alam. Nah, begini, mana Aceh tadi? Siapa yang dari Aceh? Mana Aceh tadi? Pak, Ya, sebentar. Mana Aceh? Siapa namanya? saya Yang Pak. dari siapa? Sri? Iya, Sri orang Jawa, bukan orang Aceh. ini orang Bandung, Pak. Hah? Kalau Sri sih orang Tegal, bukan orang Aceh. Ini, ya saya jelaskan. Kemarin dapat tugas apa? Ini ada inspirasi dari tugas kayaknya. Tugasnya apa kemarin? Judulnya. Yang YouTube, filsafat. Tentang ini, Sri. Pak. Apa? Kisah Masih. Nurjati, Hah? Pak. Syekh Nurjati. Oke. Iya, Pak. Cirebon. Iya. Ya. Ini penciptaan alam semesta, perbedaan agama, pandangan agama dan filsafat. Itu juga ada kalau nggak salah di filsafatnya siapa lah. Jadi gini, ya Allah menciptakan manusia, ya kan? Nih, silahkan kelola dunia. Kan itu persoalannya. Beda antara khalifah manusia yang muslim dengan non-muslim. Kalau khalifah manusia muslim diserahkan dunia, silahkan kelola dunia, silahkan manfaatkan dunia, tapi tidak boleh dirusak. Jadi ada pakemnya. Nah, kalau barat beda. Yang antroposisme itu kan, yang ilmunya, disiplin ilmunya antropologi. Ilmu tentang manusia. Jadi kata orang barat itu, kitalah yang berkuasa di dunia. Mau alam ini mau diperkosa, mau dihabisin, isinya mau diambil dan lain sebagainya, itu pemikiran antroposisme atau ilmunya, disiplinnya ilmu antropologi tentang manusia. Malah dia berkata, Tuhan itu tidak penting. Adanya Tuhan itu kan tergantung manusia. Manusia percaya apa tidak. Kalau manusia tidak percaya ada Tuhan, ya Tuhan tidak ada. Nah, itu aliran filsafat barat yang kadang-kadang mempengaruhi kita bahwa belajar filsafat adalah haram. Nah, kan kayak begitu. Tapi kan tidak semua filosof begitu. Ya kan? Kita cari. Ya kan? Jangankan belajar filsafat. Belajar agama juga banyak yang mabuk agama. Coba sebutkan yang mabuk agama, masih ingat nggak? Hah? Belajar agama tapi mabuk. Saifuddin, terus siapa lagi? Iya kan? Mama Gopron. Ya iya, itu kan orang-orang beragama. Katanya beragama, tapi beragama kok jadi mabuk kayak begitu.
Tapi kan di antara kita juga ada yang masih percaya kan sama dia, ya kan? Masa ada siapa namanya nabi dari Gunung Simpur atau apa gitu kan? Ya baca Allahumma sholli ala musodik juga kan nggak bagus. Tapi ada yang percaya kayak begitu kan? Dia jadi pengikutnya kan. Jadi logikanya tidak dipakai, ya kan? Tuh. Garut, keseimbangan dunia dan akhirat miskawih, iya kan? Seimbang dunia akhirat itu seperti tadi, iya kan? Pembagian waktu, pembagian job, pembagian apa namanya ibadah, iya kan? Ini dunia silahkan kelola, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya kerja kerja. Maka dalam khutbah Jumat itu kalau apa tuh yang di khutbah Jumat mau naikkan Jumat tuh suka ada apa bahasa Arabnya, bukan bahasa Arab, Al-Quran atau Fantasiru fil ard itu kan. Itu. Ya waktu ibadah setelah ibadah juga nanti kerja lagi mencari keperluan untuk hidup di dunia. Itu aja. Ya. Cuma agama itu bukan untuk akhirat, agama itu untuk kita hidup di dunia. Aturan itu agama itu, ini agama Islam. Ini ngatur saudara hidup di dunia kan ya gitu. Jadi agama itu bukan untuk akhirat, untuk hidup kita di dunia. Ini pakem-pakemnya, ini agamanya, ini larangannya, ini dibolehkan, ini disunahkan dan lain sebagainya. Nah kalau kita tertib, ya kan, mengikuti aturan agama untuk hidup kita di dunia, maka akan beres. Ketika dunia beres, kita di akhirat juga beres. Seperti itu sebetulnya. Ya. Makanya harus berani hidup, jangan berani mati. Ya. Terus budi lombok ilmu itu, ya itu tadi, budi ilmu itu jelas transmisinya, ya kan? Dari mulai Sokrates dan kawan-kawan yang ada di Yunani. Transmisinya itu ke Islam. Nanti ada tambahan, ya kan? Atau ada pengurangan atau tambahan penemuan baru. Nah, dari Islam bertransmisi lagi ke apa namanya? Barat modern. Dari barat modern sekarang itu dipecah sampai ke beberapa ideologi, beberapa madhab ilmu pengetahuan. Jadi memang transmisinya itu ada tambah ada kurang gitu, tergantung kita nanti perspektif mana yang akan kita ambil. Ilmu kan perspektif. Oke. Asru Makassar, pengendalian diri integrasi. Pengendalian diri itu kan ada nafsu namanya kan, tergantung nafsu ini mau dikelola atau di mana. Kan ada nafsu hawaniyah, ya kan, hewan manusia itu kan ada nafsu hewannya, tidak bisa dibunuh. Kalau nafsu hewannya dibunuh, ente tidak mau punya istri dan tidak mau punya anak. Tapi bagaimana mengelola nafsu itu? Ya, jadi pengendalian diri itu sama dengan pengendalian atau mentertibkan hawa nafsu. Kayak begitu. Kita boleh marah, tapi bagaimana marah dan di mana marah dan kapan kita boleh marah. Kan kayak begitu. Jadi semuanya ada tempatnya, ya kan? Kalau kita tidak punya nafsu gimana? Tidak akan punya anak kan? Tidak punya anak, tidak punya generasi yang akan datang. Cuma kan nafsu itu tidak boleh liar kan? Seperti nafsunya bebek, nafsunya ayam. Makanya ayam dan bebek itu tidak pernah ikut bapaknya. Iya kan? Karena bapaknya terlalu banyak istrinya kalau bebek itu. Makanya dia ikut istrinya. Makanya ikut ibunya. Makanya ibu-ibu sekarang termasuk saya kalau di KTP, kenapa mau pinjem bank itu, ditanyakan ibunya siapa? Nama ibu, bukan nama bapak. Makanya dalam Islam, siapa yang harus dihormati? Ummi, ummi, ummi. 3 kali kan? Nah itu transmisi ilmu pengetahuan. Kalau semuanya mau mau dihubung-hubungkan, nah seperti itu. Sampai kepada hewan, kenapa hewan tidak ikut bapaknya? Karena istrinya terlalu banyak. Iya kan? Nah, makanya
manusia juga di Indonesia. Nggak tahu kalau di luar negeri ini kalau mau pinjam bank ditanya ibunya nggak namanya. Kalau di Indonesia kan nama ibunya, iya kan? Bukan nama bapaknya. Makanya di Islam juga penghormatan yang paling tinggi itu harusnya kepada ibu. Makanya ada hadis, kepada siapa kita hormat 3 kali diucapkan umi, 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 baru bapak. Kan begitu. Penghormatan terhadap perempuan. Jadi kalau ada sekarang apa namanya ada intelektual dari mana yang melecehkan perempuan, Islam itu sangat menghargai perempuan. Oke. Sucipto, Tegal, miskawin, pengetahuan dan karakter perilaku. Urusan sopan santun itu kan ya tadi yang setelah saling kait mengait dari mulai Teten, Mualimah, Dasep, Kopi, Irfan, Sri, Ai, Budi, Asro, sama itu jawabannya mungkin saling kait mengait. Pak Sucipto ini kan sebetulnya sih karakter itu bukan hanya menyalahkan anak saja, ya kan? Bagaimana perilaku profesor doktor, bagaimana keilmuannya, bagaimana sekolahnya. Dia kan sekolah paling tinggi kan S3, sudah S3 profesor doktor. Loh kenapa dia bisa maling, bisa korupsi? Nah itu orang-orang yang tersangkut korupsi itu orang-orang yang tidak mampu mengendalikan nafsu dan karakter. Sebetulnya harus tanya dulu, loh, ketika saya mau korup berarti nanti harga diri saya hancur, keluarga saya hancur. Kan harusnya kayak begitu kalau orang punya karakter itu. Pendidikannya tinggi, boleh dibilang dia bodoh karena tidak mau membaca karakter, iya kan? Bukan karena dia tidak punya ilmu pengetahuan. Yang sekarang terlibat itu semuanya yang terlibat di negara ini kebanyakan kan orang-orang pendidik, orang-orang yang berpendidikan tinggi kan. Coba lihat di DPR, mana ada petani masuk DPR yang sekolahnya SD? Kan nggak ada, ya kan? Orang-orang bangku sekolahan dan bangku kuliah semua secara tahapan ilmu pengetahuan, ya kan? Iya kan? Ilmu pengetahuan mereka itu tinggi, tapi tidak mau bisa mengendalikan diri, gitu kan? Tidak bisa apa namanya menguasai karakter, sehingga dia hancur kan? Ada juga yang mengatakan bahwa kenapa dia eh, sampai berbuat baik begitu? Mungkin dia ingin apa? Ingin membahagiakan anak istrinya, beliin mobil gitu kan, beliin rumah mewah dan lain sebagainya. Saking sayangnya suami terhadap istri dan keluarga, akhirnya dia berbuat korupsi. Iya kan? Kayak begitu alasannya. Saking kasih sayangnya kepada anak dan istri. Atau mungkin istrinya juga mungkin terlalu banyak menuntut. Anaknya banyak menuntut. Atau mungkin ketika istrinya itu jadi orang berpengaruh juga, mungkin bapaknya dan anaknya juga banyak menuntut. Karena apa? Karena mungkin apa namanya suka meratakan masa kita sebagai hidup kita seperti ini kan kayak gitu. Jadi egonya yang egonya yang dikemukakan, egonya yang dimajukan, sehingga lupa, ya kan? Sehingga lupa dia kerjakan apapun padahal itu bertentangan dengan hukum. Nah, itu bukan berarti mereka yang berbuat begitu itu tidak tahu etika, tidak tahu harga diri, iya kan? Tidak tahu juga akhlak. Memang mereka pada sekolah semua. Iya kan? Jadi itu persoalannya, bukan karena tadi apa karakter sopan santun harus untuk anak. Dan sekarang kadang-kadang kita kan menyalahkan generasi muda. Wong generasi tua aja brengsek kayak gitu. Iya kan? Kenapa harus menyalahkan? Hari ini kan mereka seperti itu. Ya, tidak menuduh siapapun, tapi kita bisa melihat di postingan atau di YouTube. Tidak menuduh siapapun. Oke. Silahkan yang lain. 10, Bertanya, Pak. 48. Ya, siapa yang sudah bertanya?
Yang lain Pak. silakan. Dari Pekalongan, Pak. Khairul. Iya. Pekalongan. Kotanya Habib siapa? Habib Lutfi. Habib Lutfi. Ya. Pekalongan. Iya. Silakan. Apakah ada pengaruh di filsafat Ibnu Miskaweh dengan filsafat Yunani seperti Aristoteles atau Plato itu? Bagaimana pengaruhnya, Pak? Terima kasih. Yang lain. Saya, Pak. Ya. Siapa? Abdurrahman, Pak. Abdurrahman mana? Kalimantan Utara, Pak. Hah? Kalimantan Utara, Pak. Jauh juga nih. Ini apa namanya? Kota duit ini. Ya. Iya, Pak. Di tengah banyaknya tantangan moral yang dihadapi generasi muda saat ini, Pak, ya. Seberapa penting sih, Pak, mengajarkan etika dari sudut pandang filsafat dalam pendidikan, Pak? Selain itu, seperti apa, Pak, cara mengajarkan etika yang mudah dipahami dan relevan agar siswa itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Saya, Pak. Mana? Yusri. Ya. Iya. Dari mana? Ingin dari mana? bertanya. Dari Lombok, Pak. Ya, Lombok. Silakan. Iya. Mengapa pengendalian diri dianggap penting oleh Ibnu Miskaweh dalam proses pendidikan dan bagaimana hal ini berkontribusi pada pembentukan karakter individu? Dimatikan dulu ada suara. Ya. Yang lainnya yang kemana ibu-ibunya nih? Izin bertanya, Pak. Pada tidur nggak kelihatan sih masalahnya. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana cara mengukur keberhasilan paradigma baru dalam pendidikan agama Islam? Ya, dari ibu siapa tadi? Marcelia, Pak, dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Bondowoso ke mana? Bondowoso itu Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Daerah mana? Pasuruan? Bukan. Dekat Jember. Oh, Jember. Berarti selatan ya? Iya. Oke, thank you. Yang lain? Iya, Pak. Ya. Siapa? Siapa nih? Dari Grobogan itu Magelang ya? Ya, Magelang kan? Hah? Ada pesantren Grobogan nih. Daerah Surwadadi, bukan Magelang. Oh, Grobogan Surwadadi. Silakan. Ya. Oke. Ya. Apa lagi? Saya, Pak. Siapa?
Aldi, Pak. Ali mana orangnya? Dari Bandung, Pak. Mana? Ini, Pak. Ali. Aldi. Oh, Aldi. Iya, Pak. Silakan. Aldi, Bandung. Ini kan Pak mau bertanya mengenai Ibnu Miskawai kan mengajarkan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi untuk mencapai kebahagiaan sejati melalui penyempurnaan akhlak dan penggunaan akal sebagai pemimpin jiwa. Pertanyaannya Pak, bagaimana konsep kebahagiaan menurut Ibnu Miskawai dalam filsafat akhlaknya? Juga bagaimana pandangan tersebut relevan dalam membangun moralitas di era sekarang, Pak, modern. Ya. Aldi, yang lain. Saya, Pak. Ya. Good. Toto dari Kuningan, Pak. Ya, Toto dari Kuningan. Izin bertanya, bagaimana Ibnu Miskawih menyelaraskan antara ajaran agama Islam dengan filsafat Yunani, Pak? Ya. Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan. Oke, saya Ridwan Azhari dari Magetan. Izin bertanya, dalam keberhasilan pendidik. Izhar Magetan, apa tadi namanya siapa? Ridwan Azhari. Wah, ini tukang ngebom nih, Ridwan Azhari nih. Magetan, silahkan. Oke. Dalam keberhasilan pendidikan itu kan membutuhkan peran keluarga dan masyarakat. Nah, dalam Indonesia ini apakah kebijakan pendidikannya itu sudah melibatkan masyarakat? Gitu, Pak. Oke. Saya, Pak. Bertanya. Saya Aib, Pak, dari Ciamis. Bisa, dari Tasik bisa. Aib. Ciamis. Ya. Bagaimana Ibnu Miskawai ya Pak memandang peran guru dalam proses pendidikan? Gitu. Lain. Ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Ya, satu lagi silakan. Saya, Pak. Ya, siapa? Tina, Pak. Ya, Tina Bandung, silakan. Di link video kan disebutkan resep dari Miskawai untuk menjaga kesehatan jiwa atau menguatkan akhlak itu salah satunya jika sejak kecil terbiasa melatih diri dengan berpikir dan belajar ilmu matematika, pasti dia akan terbiasa dengan kejujuran dan menyukai kebenaran. Tapi pada kenyataannya untuk pada zaman sekarang banyak yang misalkan dalam nilai akademisnya bagus, misalkan matematika dan lain sebagainya, tapi dalam akhlak justru kurang bagus gitu. Itu bagaimana, Pak? Apa
Itu tidak bertolak belakang kalau seperti itu. Oke, Tina. Ya udah, Pak. Ya. Makasih, Tina. 10 pertanyaan. Ini banyak sekali ya. Tadi di kelas 11 cuma 10. Di sini ada 20 pertanyaan. Ya. Bagus. Berarti hidup. Ya. Ini saya jawab secara keseluruhan. Jadi nanti ada kait-mengait, tidak bisa mungkin jawaban satu. Ya kan? Bentar. Pertanyaan dari Khairul Pekalongan. Nah, filsafat itu kan awalnya Yunani, ya para filosof itu. Kenapa filsafat itu, kenapa Yunani itu, kenapa filsafat lahir di Yunani? Dulu Yunani itu negara maju dan banyak mitosnya, ya kan? Maka datanglah para filosof. Inti belajar filsafat itu kan menggeser cara berpikir mitos dengan berpikir rasional, kan itu ya. Berpikir rasional itu mudahnya berpikir logos. Logos itu ilmu pengetahuan. Jadi mitos itu, kepercayaan itu disenggol sama filsafat menjadi logos. Masih berpikir dengan nalar, ya kan? Berpikir dengan nalar, berpikir dengan otak, ya kan? Jadi berpikir rasional. Contohnya, satu, mungkin di setiap tempat itu ada mitos-mitos tertentu. Tidak semua mitos itu salah. Tidak semua mitos itu jelek, tapi ada beberapa mitos juga yang bagus, ya kan? Salah satu contoh, kalau di daerah Pantura itu biasanya ada istilah pengorbanan ke laut itu apa namanya? Siapa yang tahu itu? Setiap tahun kan ada namanya apa? Lupa saya. Larung apa? Bukan. Di setiap daerah beda-beda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ada. Itu kan para nelayan itu menyediakan makanan, makan bersama dan lain sebagainya. Terakhirnya nanti membawa kepala sapi, kepala kambing atau kepala kerbau dibawa ke tengah lautan sebagai sesajen. Nah, itu mitos, ya kan? Ternyata mitos seperti itu tuh dikalahkan. Untuk mencari ikan itu tidak seperti itu, kan begitu. Jadi mencari ikan itu dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Makanya Jepang membuat jaring yang bagus, membuat kapal yang bagus, sehingga ikannya bisa mendekat. Bukan dengan sesajen. Nah, itu contoh satu dari berbagai contoh dan perspektif yang ada. Kan kayak begitu. Jadi disitulah nilai nilai mitos disenggol sama nilai logos. Logos itu ilmu pengetahuan. Ya, dulu malah orang-orang saya mempertanyakan kenapa Belanda yang luasnya hanya mungkin dengan Bali luasan mana ya? Kok mereka bisa sampai datang ke Indonesia dan bisa memporak-porandakan Indonesia beberapa ratus tahun. Nah, itu dengan ilmu pengetahuan, tapi salah menggunakan ilmu pengetahuan itu. Ya. Dulu kita terlalu banyak mitos dan di semua negara juga punya mitos gitu. Ya. Tuh. Itu Khairul Pekalongan. Abdurrahman, Kalimantan Utara, filsafat etika dalam pendidikan. Nah, filsafat etika dalam pendidikan, etika itu kan filsafat itu kan salah satunya tadi menggeser mitos dengan logos. Salah satunya juga filsafat itu kan mengajarkan kita teknik berpikir, bagaimana cara kita berpikir. Nah, di Indonesia
Ya, saya sering mengatakan bahwa masih ada beberapa tokoh, beberapa orang yang mengatakan bahwa filsafat itu haram, yaitu hak dia. Boleh mengharamkan filsafat, tapi tidak boleh berhenti berpikir. Kalau berhenti berpikir malah lebih berbahaya. Gitu. Ya. Boleh mengharamkan filsafat, mungkin dia filsafat belajar dari tokoh-tokohnya. Belajar filsafat itu kan dua, mau jadi filosof atau mau ahli filsafat. Nah, kalau dua-duanya bagus, filosof ya, ahli filsafat ya, nah itu baru jos, ya, baru hebat, itu kan. Nah, mungkin yang mengharapkan filsafat itu karena dia belajar filsafat tidak dari awal, filsafat sebagai alat, ya kan. Belajar filsafat langsung ke Karl Marx, ke Nietzsche, bahwa Tuhan sudah mati dan lain sebagainya. Tuhan sudah mati juga sebetulnya sih harus kita gali. Tuhan mana? Tuhan siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mati? Itu kan Tuhan bangsanya bangsa Eropa. Tuhan kita tetap hidup. Nah, tapi digeneralisasi sehingga, atau mungkin ini juga satu budaya, satu politik, sehingga orang Indonesia jauh dari filsafat, jauh belajar dari teknik berpikir, sehingga anti filsafat. Sehingga kita tetap mundur. Ini juga mungkin satu politik. Misteri Lombok. Nah, pengendalian diri ini penting, ya kan? Nah, yang tadi saya utarakan di atas itu kan. Manusia kan terdiri dari beberapa varian di dalamnya kan. Ada manusia juga mempunyai lemah lembut, mempunyai juga karakter hewan, karakter nafsu, dan lain sebagainya. Nafsu itu kan bertentangan tadi dengan pengendalian diri. Nah, kalau nafsu ini di-manage, maka akan bisa mengendalikan diri. Jadi nafsu ini jangan dibunuh. Kalau nafsu dibunuh, nggak punya anak nanti. Ya kan? Tapi harus kendalikan juga diri. Ya kan? Terkendali, terkontrol gitu. Kalau tidak terkendali dengan terkontrol, nanti kan antara istri, suami dengan istri kan bisa ribut terus. Nah, itu kan. Nah, jadi keduanya harus terkontrol. Ya. Tidak boleh dibunuh nafsu ini. Kalau nafsu ini dibunuh di setiap manusia, maka akan punah manusia. Iya kan? Karena tidak punya nafsu, tidak punya syahwat. Ya, kalau mungkin tadi siapa? Yang dari Bandung ini siapa namanya tadi? Ridwan. Bandung. Ya, dari Ciamis. Saya Aib dari Ciamis. Ya, dari Ciamis. Ya, kalau laki-laki mungkin kan ada tipe nikah lagi dan lain sebagainya. Itu mungkin itu sih karakter tabiat laki-laki kan. Cuma kan harus izin dari istri kan, kayak begitu. Bukan saya ngajarin aib. Misri Lombok, Marselia Bondowoso, paradigma baru dalam beragama Islam. Maksudnya mengukur gitu kan. Tadi apa tuh, lupa saya. Marselia Bondowoso, apa pertanyaannya apa tuh? Mana ada Marselia? Ya, paradigma baru ya kan, dunia ini berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang, ya kan. Persepsi orang beragama juga berkembang, terus berkembang, cara berpikir berkembang, apalagi sekarang instrumen pengetahuan itu banyak, ya kan, dari mulai alatnya komputer, terus HP, terus internet, didukung dengan internet, sehingga mereka juga paham, ya kan. Yang dulu mungkin kita paradigma pengetahuan itu mungkin menunggu dari kiai, menunggu dari siapa gitu kan, dari tokoh siapa. Ya, sekarang ini banyak sekali dan kita banyak pilihan, mau milih aliran apa, mau tokoh apa, dan itu kita tidak bisa membendung karena di internet, di YouTube banyak sekali yang menawarkan tokoh ini, agamanya ini, kayak agama itu kayak dagangan gitu kan. Kalau di Islam ada Islam alternatif, ada Islam
Ada Islam alternatif, ada Islam aktual, ada Islam humanis, ada Islam Nusantara, ada Islam, banyak sekali faksi-faksi Islam itu kan. Nah terserah, makanya di sini ada toleransi beragama dan ada toleransi intra dan antar beragama gitu kan. Nah, agama ini sebagai alat untuk hidup di dunia. Jadi sebetulnya kalau beragama apapun masa, ya kan, matang dalam beragama, maka tidak akan ada gejolak. Makanya dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, untuk apa itu kan, yang agamamu agamaku kan kayak begitu. Tidak akan saling benturan kalau memahami agamanya secara matang, iya kan. Dan itu kebebasan orang beragama. Kalau mau Tuhan itu satu aja, agamanya Islam, selesai. Ya kan? Atau tidak bisa Tuhan. Udah agamanya satu aja, Islam. Kan Tuhan mau dan bisa. Kan? Makanya di sini kan silakan. Terserah. Yang dijaga itu jangan sampai pertumpahan darah. Cuma persoalannya sudah diprotes sama siapa? Sama setan. Kenapa menciptakan manusia atau udah sama malaikat? Bahwa malaikat itu makhluk yang paling kudu, makhluk yang paling berbakti sama Tuhan. Maka kenapa mau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah? Allah lebih tahu itu. Apa lagi nih? Ya. Adi Bandung, ya. Konsep kebahagiaan, siapa yang mau menjelaskan konsep bahagia ini? Apa sih bahagia? Bu Tine, apa bahagia? Bisa dijelaskan, apa bahagia? Silahkan komentar Bu Tine, apa bahagia? Nggak apa-apa, salah juga. Apa bahagia? Ini ada yang mempertanyakan konsep bahagia dari Aldi Bandung, sama-sama orang Bandung. Mungkin hati yang merasa tentram dan senang terhadap sesuatu. Karena apa yang diinginkan terwujud mungkin. Apalagi konsep senangnya? Siapa? Nasihun. Apa konsep senang ini? Hah? Ya boleh juga. Yang lain silahkan. Lailatul. Silahkan Lailatul. Konsep kebahagiaan menurut Miskawe. Bahagia. Perlu ditambahin Kalau saya lagi. boleh. Ya. Jadi keadaan emosional yang ditandai dengan perasaan senang, puas, dan damai dalam pandangan filosofis dan psikologis. Kebahagiaan itu berbeda maknanya tergantung dari sudut pandang atau sudut pandang individu atau budayanya. Ya, itu tentang kebahagiaan. Yang lain ada nggak? Selain Ketua PJ, Bu Tine. Menurut saya kebahagiaan itu, Pak, Ya. ketika kita pandai mensyukuri atas segala nikmatnya.
Ya, dan merasa pandangan cukup dengan segala yang diberikan oleh Allah. pandangan agama atau perspektif agama tentang bahagia. Oke. Perspektif lain siapa? Bisa perspektif sosiologi, bisa psikologi, bisa perspektif apa namanya agama juga perspektif fikih, perspektif ilmu hikmah, perspektif apa banyak. Jadi bahagia tergantung apa namanya perspektifnya. Bahagia mungkin kalau siapa namanya Bu Laila tuh belum punya mobil terus dapat mobil baru kan bahagia. Ya. Jadi kalau saya sih apa namanya mendefinisikan bahagia itu on the track lah, ya kan? Ada di jalannya atau menaruh sesuatu pada tempatnya, itu kan. Kita ada di mana tempatnya pas, apa ininya pas itu kan. Sesuatu yang pas itu akan mencapai kebahagiaan. Karena apa kalau tidak pas itu tidak akan bahagia. Contoh punya suami atau punya istri tidak pas kan sakit hati. Cuma kalau perempuan kan ditaruh di hati, tidak bisa mengemukakannya. Kan gitu. Ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang tidak pakai rasa. Kalau perempuan kan cuma pakai rasa, cuma dirasain aja, tidak mau dikemukakan. Ya. Kasihan itu makhluk perempuan itu kadang-kadang. Iya kan? Kayak begitu. Kalau laki-laki kan tidak, ya diutarakan aja. Laki mau enak, mau tidak enak kan dia bicara. Kalau perempuan enggak. Perempuan pakai rasa. Rasa itu ya bahagia, itu ya rasa. Betul Pak, perempuan pandai menyembunyikan perasaan Pak. Iya. Curhat. Pak Teten curhat. Bukan menyembunyikan. Apa itu Bu Tina? Sembunyi atau apa itu? Iya, kan pandai menyembunyikan perasaan Pak, jadi sembunyi terus Bu Tina mah Pak. Padahal dia itu senyum di antara kawan-kawan. Itu ibu-ibu yang suka. Ibu-ibu kan banyak acara itu. Acara arisan, acara apa namanya tuh? Acara keagamaan, pakai seragam, pakai apa itu kalau lagi berkumpul kayaknya happy gitu kan. Kayak ketawa-ketawa padahal di hatinya kan nangis itu kita nggak tahu. Nah itulah perempuan. Kalau laki-laki nangis ya nangis. Kalau perempuan kan nggak. Pandai bersandiwara itu perempuan. Ya kan. So, ya tadi ke apa? Proporsional. Apa Bu? Enggak jadi. Jadi bisa. Ya kebahagiaan. Keluar bahagia Pak, ibu-ibu kalau di rumah lain lagi banyak kerjaan kan. Ya itu kan udah apa pembagiannya kan. Makanya kan ada kadang beda kan ada suami dengan istri kadang lembut sama anak kan suami keras kadang-kadang dia ngobrol di mana suami di depan sendiri merokok gitu kan terus apa kayak begitu kan bukan berarti acuh tapi bagaimana dia apa namanya keras dan kuatnya suami dalam pembelaan sebagai pencari ekonomi pencari apa dan lain sebagainya untuk apa membuat keluarga serupa. Jadi mungkin beda perlakuan istri terhadap anak dengan bapak terhadap anak. Tapi bukan berarti ketika itu bapak acuh terhadap anak, tapi mungkin karena kuat bagaimana untuk survive keluarga seperti itu. Makanya mungkin ada tidak kebagian waktu untuk ngobrol, untuk komunikasi dan lain sebagainya. Model saya kan harusnya ini komunikasi dengan istri kan, tapi waktunya kan habis untuk apa namanya mencari apa? Mencari sesuap nasi. Saya ngajar gini kan digaji, gajinya buat istri dan anak. Harusnya kan hari ini kan jalan-jalan. Nah, jadi itu seperti itu. Ya banyaklah modusnya. Modus bapak-bapak mungkin hari ini juga harus berjalan-jalan. Mungkin
sebagai istri juga sekarang kan harus mendampingi suami kemana, anak kemana, renang dan lain sebagainya. Tapi kan ada job lain, kita harus belajar. Itu aja sebetulnya sih. Cuma beda apa? Cuma beda modus saja sebetulnya itu. Ya. Modus itu kan bisa diciptakan, ya kan? Begitu. Terus Ciamis, Magetan melibatkan masyarakat. Ya pendidikan yang dikonsepkan dan dituangkan di Undang-Undang Dasar 1945 itu hasil pemikiran yang sudah matang dan masak melibatkan masyarakat. Makanya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ya, ada isi tentang pendidikan gitu kan. Boleh dibaca dan boleh dibuka apa pendidikan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apip Ciamis. Nah, bagaimana peran guru dalam pendidikan menurut Ibnu Miskawi, ya kan? Ada beberapa tokoh dari pemikiran, tokoh satu dengan tokoh yang lain berbeda-beda dalam mengungkapkan pemikiran, penjelasan, dan ide-ide dan teori-teori. Tapi yang saya tahu mungkin dari dan ini, tapi intinya ya kan, inti teori-teori pendidikan yang dibangun itu satu jalur, ya kan, Miskawi. Kecuali mungkin, tapi walaupun beberapa juga yang saya baca itu dari filosof siapa namanya, dari Yunani, dari Islam, dari Barat modern, dari Cina, dari filosof India, Jepang, dan lain sebagainya, bahwa tujuan pendidikan itu memang untuk mencerdaskan bangsa dan menyelamatkan dunia. Intinya seperti itu. Cuma berbeda-beda aja pandangannya. Tapi sebetulnya sih kalau pandangan itu disatukan dan dikerucutkan dalam satu titik, ada satu poin, itu ada kesamaan. Gitu. Ya. Ciamis, terakhir. Tina Bandung resep kesehatan jiwa. Latih diri ilmu matematik. Nah, ilmu matematik itu ilmu logika, ilmu rasional. Ya kan? Perempuan itu kadang-kadang tidak bisa rasional. Ya. Ada yang menyatakan filosof dari barat atau apa. Perempuan itu makhluk yang belum sempurna diciptakan. Nggak tahu benar nggak? Ya, ada pandangan seperti itu. Atau mungkin saling dia dulu mungkin apa sakit hati dari perempuan, mungkin karena jadi filosof ditolak terus oleh perempuan. Jadi mungkin dia ada ide bahwa perempuan adalah makhluk yang belum jadi. Nggak tahu karena perempuan sering rewel atau apa. Dia siapa dulu lupa saya, ada salah satu filosof dari barat itu. Dia mengutarakan bahwa perempuan karena mungkin ganjilnya perempuan, rewelnya perempuan, dan lain sebagainya, mungkin jadi dia berkesimpulan adalah perempuan adalah penciptaan makhluk yang belum sempurna. Nggak tahu Bu Tini itu penciptaan makhluk yang belum sempurna, perempuan itu setuju apa tidak setuju, terserah lah. Resep kesehatan jiwa. Ya. Secara nilai akademis mungkin bagus, tapi kadang-kadang akhlak tidak ada korelasi dengan ilmu pengetahuan atau dengan agama juga. Tidak berkorelasinya begini, kan ada juga orang berpeci, pakai gamis, terus pakai apa ke masjid itu, atau anak juga kan ke masjid tepat waktu dan lain sebagainya. Udah itu disebutkan anak soleh atau bapak soleh atau ibu solehah yang sering mengikuti pengajian mingguan gitu kan, arisan dan lain sebagainya, karena pakai kerudung, karena pakai apa disebutnya ibu solehah, atau mungkin karena bapaknya atau suaminya soleh, jadi ibunya dipanggil ibu solehah. Nah, apa hubungannya kan? Apa korelasinya? Karena hari ini kan banyak juga, ya adalah, saya tidak usah menyebutkan nama dan lain sebagainya, kadang-kadang secara keilmuan, secara nilai keagamaan juga dia mumpuni,
secara keilmuan lain juga dia mumpuni, dari trust juga mumpuni, tapi kan sekarang dia menyimpang dari ajaran dan pakem-pakem Islam. Nah, itu. Jadi sekali lagi, apakah ada korelasi yang seperti itu, ya itu tergantung kepada Bapak dan Ibu bagaimana mempersepsikan, ya kan? Persepsi seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Hah? Ini Pak, Terakhir. ada yang Ya, ingin saya tanyakan Pak. siapa namanya? Mana orang ini? Ini Pak Ali. saya, Tuan Syahbudin dari Garut. Saya Pudin, sebentar. Mana? Ada tak wajah? Mana ini? Ini saya Pak. Ini Teten. Budi ini. Hah? Teten? Ya, Pak Teten Syahbudin dari Garut Pak. Ya, silahkan. Saya ngopi dulu. Yuk. Silakan, Ten. Mana suaranya nggak ada? Ini Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait pendidikan di era sekarang? Melihat kalau dulu gitu Pak, yang saya alami ketika anak bolos, baik itu sekolah ataupun ngaji, orang tua itu sangat disiplin gitu, baik memarahi atau bahkan memukuli anak tersebut gitu. Ketika ngaji misalkan telat, nah ustadz itu marah dan bahkan berani memukul, dan ketika pulang di rumah kita itu malah ditambahin sama orang tua. Kalau zaman sekarang kan lain lagi itu Pak. Ketika anak merasa didiskriminasi di sekolah, orang tua malah membela sang anak, bukan membela gurunya gitu Pak. Ditambah lagi sekarang hak asasi perlindungan anak itu semakin anak itu malah semakin berani gitu Pak. Dan kita seorang guru itu gak berani untuk berlaku lebih lah gitu ya, untuk mendidik seorang anak gitu. Nah, itu menurut pandangan Bapak itu seperti apa Pak? Melihat pendidikan di zaman dulu kalau dibandingkan dengan era sekarang gitu Pak. Terima kasih, mungkin itu Pak. Ya, ini pandangan atau perspektif yang ditanyakan, perspektifnya ke saya tentang pendidikan anak zaman dulu dengan sekarang. Sekarang ini beda zaman, ya kan? Beda zaman, beda teknologi mutakhir dan lain sebagainya, otomatis berbeda. Tadi yang yang ditanyakan itu memang ya kekhawatiran kita lah. Tapi orang tua sekarang yang kadang-kadang anaknya ditempeleng dan lain sebagainya, kan orang tua produk orang tua dulu kita kan, ketika kita dididik dengan keras. Tapi hari ini si bapak dulu yang mendidik keras, guru yang mendidik keras melahirkan kita, hari ini malah kita ketika anak kita dididik seperti kita dulu kan kita protes. Betul Pak. Iya kan? Kan yang protes hari ini tuh anak didikan dulu ketika dididik keras kan? Betul. Benar nggak? Jadi kalau susunannya kan begitu. Kalau susunannya kan begini, berarti anak yang dididik sekarang itu kan cucunya si bapak, anak bapak, orang tua kita kan? Yang kita mengalami dulu pendidikan seperti itu. Tapi hari ini kita protes terhadap pendidikan yang dulu diterapkan ke kita, sekarang menimpa anak kita. Kan itu intinya. Benar ya? Ya betul Pak. Nah, itu mengapa kita begitu? Karena kita mungkin sudah berbeda zaman, berbeda perbedaan referensi yang kita baca, terus juga pengaruh-pengaruh dari luar, ya termasuk HAM, hak asasi manusia, yang sering dicontohkan. Zaman dulu itu kan tidak ada HAM, sekarang kan ada HAM. Apa-apa dilaporkan, diposting atau divideokan, jadilah rame. Dan itu juga bagus juga, jadi ada tuntutan. Semua orang tidak semena-mena siapapun ya, tinggal di record aja, sudah di record, dipublish ke masyarakat. Banyak tuntutan dari masyarakat seperti itu.
Nah, orang tua membela anak ya hari ini memang begitu. Ya, karena pendidikan sekarang itu tidak boleh pendidikan keras, maka pendidikan itu kembali lagi kepada pendidikan humanis atau pendidikan dengan mendidik cinta. Karena mungkin kembali ke Rasulullah juga dulu mendidik ya para sahabat itu juga dengan cinta. Hari ini kenapa dunia jadi rusak? Karena tidak ada cinta. Jangankan dunia pendidikan, suami istri dalam berkeluarga juga kalau sudah tidak ada cinta, maka akan retak. Kan perlu pendengar juga. Nah, kalau kita keluh kesah. Iya kan? Cuma kan susah juga kan. Kalau istri saya juga malas kan mendengar keluh kesah saya. Memang harus ada orang lain yang mampu atau kawan untuk menjadi pendengar keluh kesah kita. Hidup kan tidak cuma makan. Ada persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan dengan apa namanya metode-metode lain. Kan begitu. Kan perlu juga pendengar untuk ini, tapi tidak menjustifikasi dan tidak menghakimi. Hari ini kan banyak orang yang menghakimi, apa-apa dihakimi kan kayak begitu. Wah, ini salah, kan urusannya kayak begitu kan. Dan kadang-kadang juga kan suami istri juga nggak bisa kan, Pak begini-begini ya, suaminya langsung menjustifikasi. Udahlah, diamlah, ribet amat katanya kan begitu. Jadilah, nah itu juga pendidikan kepada anaknya. Kadang-kadang kan kita punya anak atau punya cucu kan ada yang bawel gitu. Itu tuh dia mengutarakan sesuatu, tapi kadang-kadang mungkin bapaknya atau kakeknya itu kan capek. Ini ribut amat kan gitu kan. Jadi tidak menyelesaikan anak yang tadi nanya ke bapaknya atau ke kakeknya kan, apalagi sudah capek kayak gitu. Nah, berarti si bapak si kakek itu tidak membiasakan diri untuk apa namanya menjadi pendengar setia anak cucunya kan kayak gitu. Dan termasuk mungkin jeritan hati seorang istri itu kan tidak terdengar dan tidak mau mendengar kan kayak begitu. Ya. Nah, kalau cinta sudah hilang maka runtuhlah dunia. Kan kayak gitu. Karena dunia itu dibangun dengan cinta. Jadi ingat Laila Majnun saya ini. Itu ya seperti itu. Ya. Jadi relasi dunia harus dibangun dengan relasi cinta. Nah, cuma kadang-kadang kan di Indonesia kalau relasi cinta kan di apa namanya kadang-kadang negatif lah kan kayak gitu. Sepertinya kan seperti itu kadang-kadang. Nah, ini yang kadang-kadang beda bahasa juga kadang-kadang di Indonesia dengan di negara-negara maju. Kalau satu mungkin kita terlalu banyak bahasa. Kalau di barat itu kan dengan kawan itu kalau mau berpisah sambil dadah gitu. I love you, see you kan gitu. Nah, kalau kita berjalan berdua dengan istri, mungkin ada perempuan lain, I love you, Pak Jalal, gitu kan, istri bisa marah-marah kan. Iya kan? Padahal teks I love you itu, kalau kita perspektif dalam bahasa, itu kan biasa aja. Atau mungkin kita WA dengan kawan, atau WA dengan siapa, karena jenisnya berbeda, mungkin dia sudah bersuami atau sudah beristri, menutup mungkin WA-nya kan, have nice dream gitu kan. Semoga mimpi indah. Itu kan ada persoalan di Indonesia. Kalau di barat kan tidak biasa-biasa aja. Iya kan? Nah, itu ya seperti itu tuh. Tapi mungkin sekarang anak-anak Gen Z itu kan sudah mulai kayak begitu kan. Jadi ada bahasa-bahasa gaul seperti itu. Akhirnya mereka paham itu kan. Tidak seperti kita yang mungkin sudah kadaluarsa mungkin gitu kan, yang ada mungkin cemburu dan lain sebagainya. Padahal medianya sudah membuka gitu kan, membuka pergaulan nasional dan internasional. Itu yang menjadi persoalan hari ini. Ada beberapa bahasa mungkin yang tidak pas untuk dikatakan, tapi dalam pergaulan dunia internasional itu sudah biasa. Atau karena mungkin kita kaya bahasa, karena Inggris juga, karena kan kalau manggil ibu bisa you kan,
Kalau di Indonesia manggil bapak kamu gitu kan bisa ditempelin gitu sama bapaknya. Tapi kalau di bahasa Inggris ya manggil ibu ya you, manggil bapak guru ya you gitu kan. Ya, emang bahasanya miskin jadi segitu-gitunya kan. Itu. Kalau bahasa kita kan apalagi apa namanya bahasa Jawa itu bahasa banyak bahasa unggah-ungguh gitu ya. Ya, banyak bahasa apa bahasa Inggil, bahasa apa lagi itu Romo, bahasa apa. Nah, iya, nggak tahu kalau di Barat ada, mungkin ada juga ya yang belum saya ketahui bagaimana memanggil. Tapi kan kadang-kadang memanggil ibu dan lain sebagainya kan paling bapak dad gitu kan mungkin seperti itu. Kayaknya udah lebih nih waktunya. 11 berapa kita? Hah? 11 berapa? 11.33 Pak. Udah habis ya? Iya Pak. Yang nggak diingatkan, saya juga udah lapar dari tadi. Saya begadang agak malam, tadi langsung mandi, terus langsung kewajiban ngajar, jadi belum ini. Ya. Oke semuanya, mudah-mudahan ini semua menjadi amal ibadah kita, menambah ilmu pengetahuan baru, dan menambah wawasan baru. Ada satu lagi tuh, nanti kalau saya tadi menjelaskan di kelas 1 ya, satunya tuh. Bolehlah buat YouTube, tapi jangan memprovokasi, dilihat apa namanya sekolahan kita, keadaan sekolahan kita dari bangunan, dari tenaga pengajar, dari fasilitas dan lain sebagainya gitu kan, disut. Sudah gitu nanti kan bisa di YouTube kan, sehingga apa orang-orang di pusat juga kan tahu nih kondisi apa namanya kondisi apa namanya peradaban pendidikan agama yang ada seumpama di Lombok, yang ada seumpama di Kalimantan, nah seperti ini. Kekurangan guru, gedung juga minim, fasilitas juga tidak ada, kan kayak begitu. Ya. Nah, nanti kurikulum juga seperti apa, buku juga nggak ada. Sekarang harus apa namanya mengikuti pendidikan pola baru kayak apa tuh namanya internet dan lain sebagainya, padahal listrik aja belum masuk ke sini, aliran internet apalagi kan kayak gitu kan, sehingga menjadi kajian dan bahasan Kementerian Agama di pusat, sehingga tapi tadi tidak digeneralisasi antara apa namanya antara pusat, tengah dan daerah kan kayak begitu. Jadi menjadi masukan ya begitu pendidikan di daerah itu seperti ini kan keadaannya. Oh, yang berarti nanti bantuan pendidikan ya jangan di kota terus, gitu kan. Selama ini kan kadang-kadang saya melihat SMA 1 hebat, ya udah dipasok terus gedungnya, apanya, fasilitasnya. Tapi SMA 5-nya, SMA 7, SMA 10-nya kan tidak diperhatikan. Akhirnya kan jomplang. Harusnya kan semua, kalau ini sudah bagus, tinggalkan. Harus ke daerah ini, wilayah ini, perbaikan ini, dan lain sebagainya seperti itu. Nah sekarang zaman media sosial, tapi jangan memprovokasi karena tanggung jawab. Kita boleh banyak ide dan tidak ada orang yang melarang apa namanya mengkonsumsi mengumpulkan ide dan gagasan. Tapi kalau ide dan gagasan sudah dituangkan dalam tulisan atau pembicaraan, itu berarti harus ada pertanggungjawaban yang mengutarakan atau yang menulis atau dalam tulisan kayak begitu. Jadi jangan memprovokasi, tapi ya silahkan apa adanya. Nih madrasah kami seperti ini, ya kan? Madrasah kami seperti ini, tenaga pengajarnya seperti ini, fasilitasnya seperti ini. Ya mudah-mudahan orang di atas tahu gitu kan. Silahkan ini kami perlu A, B, C, D. Enggak apa-apa kayak begitu. Sehingga orang pusat tahu pendidikan apa namanya keagamaan itu seperti ini. Dan ini sudah konsekuensi karena eh, tidak usah saling menggugat. Wah dulu katanya ada piagam Jakarta, kalau piagam Jakarta tidak jadi, ya udah
itu sudah selesai perdebatan itu. Makanya ada pendidikan umum, ada pendidikan agama. Nah, pendidikan agama juga banyak duitnya kan. Ada kalau nggak salah dana abadi umat, dana haji, dana zakat, itu kan itu dengan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan juga kan bagus. Untuk apa? Membangun bangsa. Kalau bangsa pintar, bangsa sudah bermartabat, dan akhirnya untuk kita semua juga. Gitu. Saya kira terakhir itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Pertemuan kita semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan teruskan aktivitas, barangkali mau bermalam minggu, mau jalan-jalan dengan keluarga, hati-hati karena sekarang musim hujan. Silakan mencari daerah-daerah tertentu yang aman. Ya, jangan sampai mengundang kecelakaan dan lain sebagainya. Tidak usah harus memaksakan diri keluar rumah untuk tamasya dan lain sebagainya. Itu hak ibu bapak, tapi pilihlah alternatif-alternatif yang menguntungkan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tina, tugas aman Bu Tina?